Apa Ira uji nyali? Uji nyali di Sukabumi, kita dari Cirebon ke Sukabumi coba buat uji nyali. Ikut tuh agensi yang terpercaya lah intinya di Jakarta. Itu langsung syuting layar lebar. Gue tuh kayak ngejalanin hidup dulu bukan by plan, semuanya kayak by accident semua deh. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Pasti budek kan kuping kalian. Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan artis. Soal artis. Iya, soal artis. Selebgram Cirebon. Apalagi sih? Banyak tahu Ira tuh ininya predikat. Apa aja? Hah? Apa aja? Artis. Song artis. Ya, artis FTV. Gak tahu bisa dia. Terus selebgram Cirebon. Gak tahu. Tunggu. Soalnya live kita mah. Oh, Ira jangan merendah gitu, Lin. Ali. Hai, Teka. Di sini namanya Kak? Hah? Ya iya, masih ganti. Ira tuh kenapa sih, Lin? Oh ya, ada yang namanya nama udara gitu ya? Iya, ada kalau nama udara. penyiar gitu ya. Kayak gue kan aslinya namanya Chelsea Islan, terus dipanggilnya Alin. Tadi Ariana Grande. Ira tuh emang gak jelas. Ya, Ariana Grande sekarang. Iya, sekarang. Coba nyanyi. I've been your night. Anjir, kenapa jadi dangdut? Kenapa jadi dangdut ya? Aduh. Alin, sehat? Alhamdulillah baik. Itu Alhamdulillah suatu. nggak usah desa-desa. Kasian tuh mas operator ya, masih siang maaf. Iya, sesak. Alin bajunya lucu. Makasih. Iya. Tapi dari lahir sih udah lucu sih, bukan bajunya aja, ini karena akunya aja yang lucu. Oh iya, kalau Isun yang pakai baju itu juga jadi nggak lucu. Iya ya. Bukan kita loh yang ngomong. Tapi Ira udah mandi kan, Lin? Udah, alhamdulillah. Tahu nggak sih guys, Alin ya, dandannya lama bener. 2 jam ya, bukan dandan yang lama, gue kesini dijadiin terakhir jadwalnya. Iya. Salah gue, maafin. Jangan gitu lagi ya, Lin. Kalau ada di TV gitu, ini ya suruh pulang. Kalau telat suruh pulang, nggak dikasih bayaran, suruh pulang, udah. Iya, jadi nggak dipakai lagi. Langsung di blacklist gitu ya. Langsung di blacklist, astaga. Alin ceritain awal karir dulu dong. Karir apa dulu nih, bingung. Ya awalnya Ira tuh tadinya nge-MC, terus kenapa tiba-tiba sekarang jadi warawiri di TV. Sebenarnya gitu. awalnya tuh dance teh. Oh Ira ini dancer, kitanya tuh dancer. Oh, iya. Dance TikTok. Enggak. Dulu belum ada. Sebelum ada TikTok. Jadi dari umur 3 tahun gue ngedance sumpah. Oh serius? Dance apa modern gitu? Modern. Jadi dari kecil sampai SD, SMP, SMA tuh gue tuh selalu dikenal, oh Alin yang dancer, Alin yang nari. Narinya juga ya nggak cuma modern sih, K-pop juga, terus traditional dance. Mendadak ini, kenapa ini? Tiba-tiba. Oh ini tradisional juga. Tradisional juga, tapi tradisional tuh kebanyakan tuh pas lagi kuliah sih belajarnya. Topeng-topeng gitu juga nggak? Tari topeng bisa juga. Tari topeng kelana. Dulu tuh gue tuh gini loh teh, gue tuh nggak mikir kalau misalnya gue tuh bakal kerja di entertain, karena semuanya itu hobi, ngedance hobi. Tapi tahu-tahu pas gue SMP tuh ada beberapa anak-anak SMA minta diajarin gue ngedance gitu. Jadi kan ada kan ujian-ujian praktik SMA kayak gitu. Nah gue tuh ngajarin tuh dari sekolah satu ke sekolah lain, anjir. Dibayar. Waktu Jadi itu kayak pernah loh sampai dapat bayaran dulu tuh 1 bulan teh ngajarin full cuma 50.000. Gue tuh dulu tuh kayak ya udah nggak apa-apa, senang aja. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu tambah tinggi, jadi kayak satu jam berapa kayak oh tarifnya Ira ya gitu. Tarif ya Ira per jam ya, sama anak nari bukan sama yang lain. Kirain STLT gitu. Apa tuh? Nggak tahu. Ya udah next. Itu dia tahu soalnya ngekek tuh mas editornya. Apa STLT? Short time, long time. Iya apa? Udahlah. Apa sih Ya itu ditarif per jam open BO. Ya kalau gue open BO tuh pasti gue udah kaya banget. Iya ya. Udah jadi sultan. Ya cobain aja. Amit. Tuh masih amit begini tuh ya. Amit. Jangan sampai turunan gaji kayak gitu. Iya, apa sih tadi nanya apa ya Allah? Terus dari dance terus tiba-tiba terjun ke MC gitu. Nah pas lagi MC itu sebenarnya karena paskibra. Jadi gue itu dulu anak paskibra, anak SMP. Serius. Gue tuh paskibra terus habis kayak gitu tuh biasanya tuh orang-orangnya kan nanti takut item gitu-gitu loh, Lin. Ya gue dulu item.
nggak hitam sih, nggak tahu gue kayak gini-gini aja gitu loh. Nah pas lagi SMP gue tuh sering jadi protokol tau kan, MC pas lagi apa sih namanya upacara gitu loh, yang bacain yang itu bacain ya, itu susunan ini ya, susunan upacara. upacaranya. Nah dari situ katanya suara Alin tuh enak, jadi gue tuh jadi MC kesana sini pas lagi SMA juga kayak gitu tuh. Mulai tuh jadi MC, jadi tambahan aja sih itu mah. Jadi nggak niat jadi MC gitu. Oh, jadi kayak kecemplung aja gitu ya. Aja gitu. Jadi orang-orang tuh, Lin bisa MC nggak? Kan nggak bisa, tapi orang tuh kayaknya bisa deh. Gitu. Cobain dulu cobain kayak gitu. MC. Please cobain. Sini Alin, aku cobain. Nggak kayak gitu. Terus apa ya? Gimana ya, bingung gue kalau misalnya dibilang awal karir. Soalnya itu semuanya tuh kayak kejebur aja gitu. Udah kejebur, terus dimakan hiu, terus dimakan terus abis kejebur kok enak ya gitu ya. Kayak seneng terus gitu. Jadi 2013 gue tuh coba ikut kayak duta Indosat Mobile Academy gitu. Gue masuk tuh ke Jawa Barat, nari juga. Terus gue kan orangnya suka nulis ya. Suka nulis. Kalau misalnya nulis kan orang-orang yang suka nulis tuh rata-rata melankolis gak sih? Jadi tahu kan perasaan orang kayak gimana. Nah di situ baru gue bukan belajar ya, bisa acting, tiba-tiba bisa aja gitu. Oh jadi awalnya emang maksudnya bukan bakat. Dari kecil suka marah-marah di depan kaca gitu-gitu loh, acting tuh. Itu kayaknya lu deh sumpah deh. Kayak ini tuh yang biskuat tuh Lin, anak-anak kecil yang iya marah-marah gitu, acting marah apa enggak sebenarnya? Enggak sebenarnya. Gue tuh pokoknya tuh hobi gue cuma 2 kan, nulis sama nari. Dari nulis itu mungkin kayak gue tuh ya lebih perasa aja, jadi lebih ngerasain. Maksudnya kalau misalnya diselingkuhin kayak gimana, misalnya ada cerita selingkuh kayak gimana, jadi pas tiba-tiba bisa acting gitu. Dulu tuh gue tuh paling nggak bisa ngomong, gue nggak bisa. Misalkan lu tanya ke gue, Lin bisa main alat musik nggak? Gue diem dulu. Alat musik apa? Gitar. Oh 1 minggu lagi ketemu gue bisa ya. Gitu orangnya gitu. Dulu tuh orangnya kayak gitu, nggak tahu kenapa. Ngerti kan? Jadi, terus kayak jadi pasti bisa gitulah sebenarnya kita tuh bisa. Kayak misalnya bisa MC nggak? Ada job nih MC. Gue waktu itu belum pernah MC ya gitu. Cuma kan gue kan tahu ya. Oh MC itu cuma ngobrol-ngobrol kayak gini. Oh bisa. Gue ambil gitu. Serakah memang. Maruk emang Ira. Maya nih cuan-cuan gitu ya. Main cuan buat nambah-nambah gitu. Tahu aja. Kan ujung-ujungnya ke situ, Len. Ira pengen ngomong apa? Nambah pengalaman, nambah ilmu, nambah jam terbang, tai kucing. Bener, ujung-ujungnya duit. Tapi kan halal. Iya. Alhamdulillah nggak STLT kayak tadi kan. Nah kalau karir actingnya nih, karir actingnya tuh gue dulu 2015, dulu kan zamannya broadcast BBM kan. Zamannya kuliah. Nah gue tuh kirim ada broadcastan BBM masih dunia lain, tau gak lo? Tau kan? MDL kan. Terus gue ikut. Gue tuh cuma iseng-iseng kirim foto. Ternyata gue keterima. Awalnya itu. Apa Ira uji nyali? Uji nyali di Sukabumi. Kita dari Cirebon ke Sukabumi coba buat uji nyali. Itu gak tahu. Sumpah. Orang-orang juga gak pada tahu. Ya apa kayak ikut audisi apa kayak gitu. Udah ujinya. Untung Ira gak jadi cameo kuntinya Kik. Iya gitu sumpah. Terus gak nyangka. Terus ke ini kan keterima. Nah dari situ gue tuh kayak punya nomor-nomor kru kayak gitu kan, diminta-mintain. Sebentar, itu tadi bukan di Cirebon. Di Sukabumi anjir. Gue tuh dari Cirebon ke Jakarta ke Sukabumi cuma buat uji nyali. Dan gue kalah. Gue gak dapet duit yang 2 juta itu. Kan anjing takut Ira. Beneran ceritain Jadi maksudnya beneran suasana yang serem kayak yang di TV itu apa sebenarnya biasa aja itu di depannya ada orang-orang gitu. Jadi gue dikasih sugesti. Jadi pas lagi datang ke Sukabumi itu, sumpah itu jam berapa malamnya, kayak mungkin jam 11 apa jam 10 gitu. Gue ditutup nih. Si mata ditutup. Gue tuh ngikutin orang aja pokoknya. Kayak jalan ke sini ini terus ada bau-bau menyan kayak gitu, terus disugestiin ini tuh tempatnya dulu tuh kayak gini. Udah kan takut sendiri jadinya. Tapi pas lagi udah nyerah ternyata kamera di belakang banyak banget anjing tau gitu. Gue jangan nyerah gitu. Mau sih udah jauh-jauh terus dibayar nggak sih Lin kayak gitu? Dibayar, tetap nggak dibayar seberapa intinya, nggak seberapa. Terus ininya akomodasi ongkosnya transfer sendiri sumpah. Dia kadang jadi suka mikir kayak kok dulu Isun pau gitu aja. Terus gue pau banget sumpah. Tapi enggak dong, enggak pau kan dari awal mulai itu jadi Ira kenal sama kru TV gitu loh. Iya, dan itu enggak ada yang sia-sia kan. Iya, jadi jalannya emang Ira suruh kayak gitu dulu. Iya. Kik suruh uji nyali dulu. Nah pas lagi
Terus bukan terakhir kali, dari situ juga gue tuh ceritanya sama ada komunitas JAF ya, Jatiwangi Art Factory gitu. JAF tahu kan? Tahu gak sih JAF? Jadi itu 2016 gue tuh disuruh foto-foto kan di sana. Ternyata di sana ada yang liputan sama Trans 7. Kenal lagi tuh. Terus dari situ nyambung. Oh gue juga pernah nih syuting MDL sama Trans 7. Terus akhirnya tahu lagi kan nomor kru yang lain. Nah, jadi terus dari situ dari mulut ke mulut gitu ya. Nah dari situ baru katanya nanti Trans 7 mau ada beberapa program news katanya yang mau syuting di Cirebon. Mau ini galin katanya mau casting enggak. Kalau misalnya mau casting sok boleh datang ke Santika, gue casting. Dan lu tau nggak, dulu tuh gue tuh mikir gimana caranya cantik di depan kamera. Gue sampai make up MUA kayak gitu buat demi casting, tapi ternyata pas nyampe di sana tuh harus dihapus. Oh serius? Iya. Jadi apa namanya ini sebenarnya harus natural gitu. Harus natural, dan gue kan nggak tahu kan. Gue tuh mikirnya kan baru pertama ya. Iya kan baru pertama. Terus dari situ gue tuh ya casting acting biasa aja. MUA bayar dong kan? Bayar gitu. Terus dihapus. Kiri MUA-nya apa? MUA yang make up yang tebel-tebel gitu, yang namanya gue di kampung ya, di Sedong Ella. Bukan isu yang ngomong lo ya. Maksudnya tuh make up nikahan. Gue tuh make up itu nikahan. Hajatan gitu. Anjir nggak kebayang medoknya. Iya kan? Iya. Kebayang medoknya kayak gitu. Terus habis kayak gitu akhirnya gue keterima. Ceritain castingnya dulu sih, Lin. Gimana? Ceritain castingnya dulu ya. Casting di Cirebon ya. Gak tahu castingnya tuh kayak gini, kayak kita lagi ngomong sama Ira gitu. Ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa, terus habis kayak gitu disuruh improve. Yang paling gue inget tuh pokoknya gue improve sama si produsernya. Bapak-bapak. Terus suruh ngapain? Kayaknya tuh inget. Suruh ngapain tuh kan pikirannya udah kemana-mana. Di Hotel Santika suruh ngapain. Ya kan bapak-bapak. Ada kakak-kakaknya, maksudnya tuh improve itu sama si bapak-bapak itu. Udah acting aja, acting ceritanya. Misalnya kalau misalnya lagi jalan-jalan sama pacar tuh kayak gimana. Terus kalau marah kayak gimana, gitu-gitu doang. Sedih gitu. Sedih, seneng kayak gitu. Gak tahu kenapa pokoknya masuk. Terus beberapa hari kemudian langsung syuting. Gitu, langsung syuting sama Trans 7 pertama kali. Itu program Redaksiana. Terus ngapain? terus gue pas lagi syuting tuh jadi ibu-ibu. Serius? Ada di Instagram gue, gak percaya kan kalian? Kok jadi ibu-ibu sih? Dasteran gitu? Dasteran terus serius. Pakai bantal hamil? Enggak juga, gue dasteran pokoknya nanti ada terus, di Instagram. Iya, jadi apa itu? Itu berarti kan pertama kali gitu kan? Iya, pertama kali itu. Terus TV lah ya? Dia enggak lah. Juga. Kan MDL. Oh ya MDL. MDL ntar Isun mau lihat akhirnya uji nyali. Jangan jelek pisan kita ya, sumpah demi Allah. Ya nggak apa-apa sih, Lin mau lihat. Terus. Gak mau. Ya terus dari situ sama Trans 7 tuh jadi kayak misalnya ada program-program lain langsung di calling sama orang-orang sana. Kan krunya kan beda-beda tuh. Apalagi programnya Trans 7 kan ada beberapa ya, kayak redaksi siang akhir pekan, Redaksiana, terus CCTV dulu ilustrasinya tuh gue. Terus habis kayak gitu apa gitu tau nggak sih, Eksis Abis itu pokoknya setiap kali ke Cirebon mereka tuh selalu calling gue. Pokoknya kayak udah di Cirebon tuh telannya udah alin gitu. Jadi gitu. Ira dipakai gitu sama dipakai. Kalau bahasa dipakai tuh gak enak gitu loh. Enggak sih sebenarnya. Ya tergantung pikiran orangnya nggak sih, Lin? Berarti pikiran kita lagi nggak bagus ya? Ya Ira aja, Isun mah enggak. Ira mancing-mancing tapi tuh astagfirullah. Jadi kalau Trans 7 kesini tuh makainya Ira. Iya, makanya tuh kita. Terus dari situ nih, ini panjang banget ceritanya kalau diceritain tuh. Sampai maghrib Ira di sini. Bener ya Ira ngeladenin kita ya. Terus tanggal lagi. Terus itu tahun 2018 ada salah satu reporter Trans 7 tuh bilang gini, Lin lo kegiatannya gini-gini doang. Gue tuh orangnya tuh panasan kan kalau digituin tuh. Iya kak, emang kenapa gitu ya? Enggak gitu, kamu gak mau gitu apa sih ke Jakarta gitu kalau misalnya mau fokusin di entertain kan. Kalau misalnya Trans 7 tuh cuma kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Gak tentu gitu loh. Emang di Jakarta tuh gimana ya? Di Jakarta kan nanti lu katanya ketemu ada agensi-agensi, barangkali lo apa sih rezeki lo bisa main sinetron kayak main apa, nggak tahu ya orangnya. Kalau misalnya lihat ini tuh masih ingat nggak itu Mas Agus namanya. Mas Agus masih ingat nggak? Sumpah itu kata-katanya tuh nggak bikin gue kesinggung, nggak, cuma tuh kayak wah iya bener juga gitu ya. Sampai akhirnya gue ada sebelumnya memang banyak banget agensi Jakarta yang emang nge-DM Instagram gue, nge-DM di Instagram katanya pengen ikut syuting gak, cuma gue waktu itu nggak tahu gitu, takut kan, nggak kepikiran kesana. Dan gue tuh kayak ngejalanin hidup dulu bukan by plan, semuanya kayak by accident semua deh. Sumpah, kenapa? Karena ya MC aja by accident, nggak tahu, cuma ngomong iya bisa, udah langsung terjun gitu loh.
Sampai akhirnya gue mutusin buat ikut tuh agensi yang terpercaya lah intinya di Jakarta. Itu langsung syuting layar lebar. Apa tuh, film apa? Gila Lundro. Waktu itu gue kira kan gue cuma extras gitu ya, cuma figuran, tapi ternyata gue tuh ada peran tuh di situ. Gila Lundro ada peran jadi Nur. Jadi temennya ini deh, pokoknya kayak temennya Mas Ari Kriting kayak gitu. Jadi pelayan kafe gitu deh. Jadi itu ada kelihatan mukanya gitu lah ya. Ada lah, ada mukanya. Yang nggak silin kalau Esther kan kadang sikile bae, tangannya atau nggak selewatan gitu. Itu ada. Nah dari situ juga baru tuh Pancaran Sinar Patromax, nggak tahu ya judul aslinya apa pas lagi ditayangin. Yang kedua itu jadi kayak mahasiswa cantiknya. Padahal gue nggak ngerasa tuh nggak cantik gitu. Cantik kira tuh kiri. Ya sekarang lagi ngerasa lagi so cantik. Iya. Oh dulu kan ngerasanya kayak gitu kan, maksudnya tuh karena nggak tahu kan orang gue tuh ngelihatnya tuh kayak teman-teman gue di Jakarta tuh gila pada keren-keren, pada cakep-cakep gitu loh. Iya. Pas baru datang ke sana ya. Baru datang ke sana. Mereka mah udah biasa. Udah biasa lah, udah jago-jago. Apalagi dulu kan gue nggak pernah bisa make up gitu loh, make up sendiri aja nggak pernah bisa. Oh dulu nggak bisa? Nggak bisa, sumpah cemong pokoknya. Kayak tadi MUA itu ketebelan. Ketebelan anjir make up kondangan. Terus jadi dulu pas di make upin ngasal gitu. Ya pokoknya sebisanya aja gitu loh. Sebisanya. Terus dari situ tuh baru tuh dari Pancaran Sinar Patromax, gue tuh dapat link FTV karena ada salah satu agensinya tuh DM ke Instagram, mau enggak gitu, apa sih syuting FTV. Akhirnya syuting FTV pertama kali tuh di mana ya? Itu gue langsung jadi temennya pemain tuh. Pemain utamanya. Apa ya namanya tuh nggak tahu lah apa judulnya, gue lupa gitu. Changchimen in Love kalau nggak salah. Changchimen in Love tayang di SCTV. Dari situ dari FTV itu satu muncul nih, maksudnya tawaran lain dari agensinya itu, langsung FTV kedua, 3, 4 sampai makanya dari orang-orang kan dulu ya bilangnya ini artis Trans 7. Nah itu tuh udah kehapus jadi artis FTV. Kalau di Cirebon ya, kalau di Cirebon. Jadi ini ya, jadi hilang gitu. Jadi hilang nama artis Trans 7 tuh hilang gitu. Soalnya Ira ada di Trans 7 baik kan. Iya kan, di Trans 7 aja. Terus dari situ baru tuh mulai ikut casting kayak film layar lebar, terakhir tuh Calon Bini, terus kayak iklan Indosat terakhir di Jogja, gitu. Pernah nggak casting terus nggak keterima sering? Nggak tahu ya. Dan nggak pernah anjir. Jadi setiap casting keterima aja nih anak. Nggak juga, waktu itu gue kalau misalnya casting buat peran utama, gue pernah nggak keterima gitu loh. Sedih nggak? Enggak, biasa aja. Karena gue mikirnya, oh iya gue tuh masih banyak kekurangan gitu loh. Masih harus belajar gitu ya. Masih harus belajar gitu. Karena gue tuh kalau misalnya ke dunia entertain sebenarnya nggak terlalu ambisius gitu. Ngalir aja orangnya. Berarti Ira dulu standby di Jakarta dong? Di Jakarta. Pokoknya nah itu gue juga sempet sambil kerja tuh. Itu di sana 2018. Pokoknya 2018 sampai sekarang nih, baru Januari ini baru netep di Cirebon. Oh baru balik kampung nih. Balik kampung. Gara-gara apa? Pandemi tak? Pandemi. Pandemi itu sudah nggak dipakai lagi tak? Pandemi itu mengubah segalanya. Berubah banget. Sumpah, ya. Berubah banget. Terakhir gue main kan Pesantren Rock Endo tuh tahun kemarin. Tahu nggak? Nggak suka liat TV. Nggak suka liat TV ya. Ira kan sukanya liat kita anjing. Iya. Anjing astagfirullahaladzim. Tuh kan emang cuma di sini host anjing-anjingin. Jangan gitu, nanti kita nggak dikasih pulang. Oh itu main itu dong berarti apa sih kalau kayak gitu? Stripping. Ya, tapi itu cuma 2 bulan sih. Itu pengalaman pertama banget. Maksudnya tuh kalau misalnya orang lain bilangnya sinetron, itu tuh mini series ya. Maksudnya masuk ke mini series. Itu mini series pertama yang gue jalani. Iya, syutingnya tiap hari berarti tiap kalian ngalir terus kayak sultan duitnya. Enak ya. Ujungnya duit kan. Duit. Tapi pegel gak sih? Capek banget. Sumpah capek banget. Kalau apalagi gue tuh orang itu sedikit-dikit tuh capek. Kayak misalnya kecapean dikit atau kurang tidur dikit, capek, sakit gitu. Tapi cepat sembuhnya sih. Maksudnya itu cepat banget sakit, cepat sembuh, cepat sembuh kayak gitu-gitu terus. Itu capek banget tapi seru. Ceritain ini dong, program TV paling seru, syuting terberkesan ya maksudnya. Terberkesan. Syuting yang paling berkesan itu yang Pesantren Rock and Dude, sampai ribut-ribut sama teman sendiri kayak gitu. Karena nggak tahu. Capek kali ya. Capek, suasananya panas, terus sempat puasa juga, banyak kesalahpahaman karena kan pas syuting itu kan pas pandemi kan, kita di karantina juga di sana gitu. Jadi kayak
Iya banyak kesalahpahaman kayak gitu. Itu sih paling seru. Boleh bahas-bahas yang flashback gitu? Boleh pembelajaran banget. Gitu. Boleh. Isen tuh pernah tahu nih di akun Ira tuh Ira posting yang sedih-sedih gitu loh dulu. Paham. Terus rame banget itu waktu itu. Isen kan udah lama tuh nggak ngontek Ira gitu, mau ngasih support juga gimana, jadi nge-DM aja kalau nggak salah waktu itu yang lain semangat kayak gitu. Ya Isen nggak tahu masalahnya apa gitu, cuma bisa ngasih support aja gitu. Itu berawal dari hubungan yang toksik guys. Hubungan yang toksiknya ini jadi sebenarnya kalau misalnya dia salah, gue ngomong dia salah, cuma maksudnya nggak sepenuhnya dia salah ya. Gimana ya? Gue tuh pacaran beda agama. Anjir ya, sedih drama kan, lebih drama nih. Udah gue ditinggal nikah kan gitu, udah gue bukan ditinggal nikah, direbut sama fans. Terus dapat pengganti ini agama, beda agama tuh kan ya namanya keluarga pasti nggak setuju lah, keluarga nggak setuju. Tapi dari situ tuh kita tuh pacarnya tuh nggak sehat, kayak akun Instagram, WhatsApp gitu-gitu tuh saling sadap, saling gitu-gitulah intinya. Saling tahu passwordnya apa gitu ya. Terus cemburunya gue ke dia tuh berlebihan. Cemburunya dia juga ke gue tuh takut kehilangan dia. Pokoknya cemburunya tuh berlebihan juga. Bahkan kalau misalnya gue cuma hehe sama cowok aja tuh dia marah gitu loh. Gue juga kayak gitu, nggak ngerti kenapa kita tuh saling gitu ya, saling kayak gitu. Kalau gue kan kadang ngikutin cowoknya. Kalau misalnya cowoknya di jalur yang posesif ya gue juga posesif gitu. Karena ya kali gue diposesifin, lu nggak gue posesifin gitu. Gantian gitu ya, bareng-bareng. Gue tuh orangnya kayak gitu kan dulu. Nah terus akhirnya kita tuh berapa bulan pacaran gue pernah tuh diselingkuhin loh sumpah. Tapi gue maafin. Sumpah gue tuh maafin. Gue tuh nggak tahu. Kenapa sih Ratu bucin banget? Gue gini. Gue kalau bentar. Kalau misalnya pacarannya diapain atau apa, ini mah diselingkuhin tuh udah yang fatal gitu loh, Lin, maksud Isun. Iya sebenarnya udah ini kan. Iya, ini masih maafin. Gue tuh kalau misalnya udah cinta, maksudnya udah cinta ya lah. Tai kucing. Gue kalau udah sayang banget sama orang, kayak kesalahan apapun tuh gitu tutup mata. Begonya gue tuh kayak gitu ya. Pokoknya tuh sebucin-bucinnya. Sampai dia juga kaget, kok dia malah nyuruh putusin aku kayak gitu ya. Tinggalin aku, nggak bisa. Karena kalau misalnya kalau misalnya cowok gue selingkuh, terus abis kayak gitu si selingkuhannya itu terus gue tinggalin, pasti ada kemungkinan kan dia jadian sama selingkuhannya. Yang menang siapa? Selingkuhannya kan. Terus dia nggak mau. Gue pengennya tuh si selingkuhannya yang kalah. Gue transfer loh, sampai transfer ke selingkuhannya ya, pakai duitnya dia, pakai ATM-nya dia, gue transferin. Biar apa? Biar nggak usah ganggu-ganggu. Gue bilang kayak gitu. Ngerti kan maksud gue sampai transferin selingkuhnya mereka kayak gimana? Bayangin. Bego gak sih? Iya, yang bego banget Ira. Bego banget. Gue gak bisa, karena gue mikirnya saat gue lagi ngedown, dia tuh obat. Dia tuh obat luka gue yang dari si fansnya gue itu. Gitu loh. Obat. Terus gitu kayak gue kan sama keluarga tuh deket, cuma maksudnya hal-hal pahit tuh gak gue sampein. Dan di situ juga maksudnya banyak banget orang-orang yang lagi ngecam gue pokoknya di kerjaan, di kehidupan sosial, semua tuh lagi down, dia tuh datang, kita pacaran. Jadi tuh ngerti gak sih? Yang lagi down dibuat bahagia. Jadi tuh ya udah lu tuh obat gitu. Makanya gitu gue coba maafin. Tapi ternyata seiring berjalan waktu gue maafin tuh, gue malah makin insecure sama diri gue sendiri. Jadi kayak harusnya kalau misalnya gue udah maafin ikhlas, harusnya gak usah diungkit-ungkit kan. Gue ungkit-ungkit terus kesalahannya dia. Gede gak sih orang di kayak gituin? Iya kan? Wajar kan? Makanya gue bilang wajar kalau misalnya dia sering marah kayak gimana. Dia sampai mukulin tuh gak cuma satu kali, jujur ya, gak cuma satu kali. Pokoknya sering banget kayak mukul itu ya, karena awalnya tuh kayak debat-debat biasa. Terus gue tuh orangnya tuh dulu gak mau kalah kalau sama cowok. Jadi kayak dia ngomong, gue nyaut ya kan. Siapa yang gak kesel yang ngadepin cewek kayak gitu. Cuma ya salahnya dia itu main tangan. Sampai akhirnya tuh gue tuh bilang gue pengen putus. Setiap kali gue pengen putus, tapi dianya tuh gak mau. Bukan gak mau ya, kayak kita tuh saling gak bisa gitu. Pokoknya toksiknya tuh nauzubillahimindzalik dari toksik yang lain-lain, gue jamin. Gue sampai kayak udah sampai kayak apa ya, ributnya tuh sampai bukan kayak KDRT lagi. Udah pokoknya tuh kayak ributnya tuh kebangetan lah. Nah pas memutusin pengen pergi tuh ada beberapa WhatsApp. Berawal dari WhatsApp. Itu kejadian 4 Maret 2019. Gue inget banget sekitar jam 11an apa jam 1 gitu. WhatsApp dari orang tua gue gitu kan, bilang intinya tuh nggak setuju
nggak setuju sama si cowok ini, terus ada cowok yang mau kenal sama gue mau enggak gitu kan, cemburu dong. Iya nggak sih, cemburu. Dia yang baca, dia cemburu, terus sampai dia bilang gue tuh kurang apa sih Lin kalau kayak gitu, intinya kayak gitu. Kok sampai dia tuh mikirnya tuh keluarga gue nggak nilai semua kebaikan dia, karena memang dia baik banget sumpah Kak. Sebenarnya nggak pernah ada cowok, dengerin gue ya, nggak pernah ada cowok yang benar-benar baik sama gue tuh sebaik dia. Dia nerima semua kekurangan gue, sampai bahkan maksudnya tuh gitu beberapa kali kalau misalnya istilahnya nafkah tuh dihidupin gitu, sampai dihidupin gitu sama dia. Bahkan dia tuh ikut andil kan di perjalanan entertain gue gitu loh, walaupun nggak 100%, tapi dia ikut andil semuanya gitu. Dia tuh baik gitu, maksudnya sampai dia tuh kayak gue tuh kurang apa kayak gitu, sampai orang tua lo tuh ngomong kayak gini, perkara cuma kita beda. Jadi dia mikirnya kan nggak ada toleransi gitu dari keluarga gue gitu, mikirnya keluarga gue jahat gitu ya, namanya juga orang hatinya kesakitin karena di situ gue tuh pernah sampai dipukulin gitu sih, sampai dipukulin itu sampai kayak dicekik, terus si jidat itu kayak dibawa ke ininya, ke giginya sampai berdarah bocor gitu kan, terus ditendang gitu-gitu lah. Banyak banget pokoknya. Nah dari situ gue gak kuat, gue cerita tuh sama teman gue yang di Cirebon, tapi dia ada di Jakarta. Gue cerita, gue kirimin foto, dia kirimin ke bokap gue fotonya. Nah sampai akhirnya dari situ tuh disuruh lapor polisi. Berat banget lapor polisi sumpah. Padahal gue tahu dia salah gitu, tapi berat banget. Gue juga sempat maksudnya ngebales nampar dia gitu, cuma berat banget, gak bisa. Gue sayang gitu, orang sayang, ngerti gak sih? Kayak ibarat kata sayangnya tuh udah kayak orang tua ke anak. Gue sama dia tuh, coba deh orang tua, lu nanti suatu saat jadi ibu atau siapapun di sini yang jadi ibu, punya anak senakal-nakalnya sebadung-badungnya, tetap nggak sih dimaafin, tetap nggak sih disayang, gitu loh. Sayangnya gue ke dia tuh sampai kayak gitu. Terus akhirnya lapor polisi, tapi pas udah mau arah-arah mau sidang kayak gitu, gue nya cabut perkara. Gue ketemu lagi sama dia, gue cabut perkara. Gue nggak tega, gue nggak tenang, gue sempat depresi banget, parah gila, parah, karena dia rangkul gue sama keluarga, tapi jadi kayak, oh kok kamu kayak gini ya selama di Jakarta gitu, kok kamu gini pokoknya tuh, aduh ya, kecamannya banyak banget jadinya ya. Dan gue tuh baru publish tuh setelah ini loh teh, setelah cabut perkara. Bukan pas lagi ini, itu pas gitu. Udah kelar. Jangan galau-galau lagi. Ya doain ya. Jangan sedih-sedih lagi lah. Selalu bahagia. Jangan insecure lagi. Iya. Udah gak usah punya akun lain. Udah itu aja. Udah ya, gue mau coba belajar bersyukur. Dan oh iya, gue boleh gak sih nyampein ke semua orang yang lihat atau semua followers nih, minta maaf ya kalau misalnya ada salah, kalau misalnya ada kata-kata di Instagram ya apalagi yang gimana, atau misalnya lu pada pernah ketemu sama gue terus gue nya tuh nggak enak gitu, maksudnya ada yang bikin nggak enak hati kalian, gue minta maaf. Ya boleh. Dimaafin Alin. Dimaafin gak? Dimaafin. Kita tadi kirik-kirikin dimaafin gak anjing? Ira juga dianjing-anjingin. Salah itu dia. Ayo ini mau ngedance tah? Ngedance TikTok kan ntar ya dance ya. Sambil nunggu narasumber berikutnya. Sukses Alin ke depannya. Sehat-sehat. Amin. Gue malah takut tahu dia ngomong kayak gitu. Kenapa sih? Gak apa-apa, saya kita tuh biasanya ngomong tuh bercandaan semua kan. Terus waktu lu ngomong serius tuh kita takut. Kenapa jadi takut sih? Kayak isunya pengen gak ada tak. Udah jangan ngomong kayak gitu. Ya Ira Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya kan semua manusia juga bakal gak ada Alin. Iya makanya minta maaf, barangkali ada salah. Tahu-tahu bulan depan gue gak ada anjing. Kan gak tahu kita ke depannya. Makasih Alin udah sharing. Lu bilang makasih udah berapa kali? Berapa kali sih? Makanya ini gak selesai. Gimana cara nyelesainnya? Sekian episode Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu di Ngopi Pasti berikutnya. Dadah. Ayo ngedance. Let's kill this love. Dadah, bye. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Woohoo.